Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai semua, perkenalkan, saya Anggun Ardalita, NIM 43014190082 dari Rombel Pendidikan Kimia 19B, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang. Video ini merupakan video untuk memenuhi tugas mata kuliah Kimia Fisika 2 dengan dosen pengampu Ibu Endah Fitriani Rahayu. Pada video ini, kita akan sama-sama belajar mengenai materi Equilibria in Electrochemical Cells atau kesetimbangan dalam sel elektrokimia. Kira-kira materi apa saja yang akan kita bahas? Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita simak slide berikutnya. Pembahasan submateri kesetimbangan dalam sel elektrokimia. Dalam video ini, saya akan membahas 3 submateri. Materi yang pertama yaitu mengenai pengenalan dan definisi sel elektrokimia. Materi kedua tentang diagram sel, dan materi ketiga tentang persamaan Nernst. Sel elektrokimia adalah suatu alat yang mampu menghasilkan energi listrik dari reaksi kimia atau menggunakan energi listrik untuk menjalankan reaksi kimia. Sel elektrokimia yang menghasilkan arus listrik disebut sel volta atau sel Galvani, dan sel yang menghasilkan reaksi kimia melalui elektrolisis disebut sel elektrolisis. Selanjutnya, bagaimana sih perbedaan dari sel elektrolisis dengan sel Galvani atau sel volta? Dari segi pengertian, sel elektrolisis adalah sel elektrokimia yang mendorong reaksi redoks non-spontan melalui penerapan energi listrik. Sedangkan sel Galvani atau sel volta adalah sel elektrokimia yang memperoleh energi listrik dari reaksi redoks spontan yang terjadi di dalam sel. Pada umumnya terdiri dari 2 logam berbeda yang dihubungkan oleh jembatan garam atau setengah sel individu yang dipisahkan oleh membran berpori. Perbedaan lain yang ditemukan antara sel elektrolisis dengan sel volta. Dari segi perubahan energi, sel elektrolisis merubah energi listrik menjadi energi kimia, sedangkan sel volta merubah energi kimia menjadi energi listrik. Dari segi terjadinya reaksi redoks, sel elektrolisis reaksi redoks hanya terjadi ketika arus listrik dilewatkan ke sel. Sedangkan pada sel volta, reaksi redoks terjadi secara spontan begitu batang logam dimasukkan ke dalam sel. Kemudian pada segi pembagian sel elektrolisis hanya satu bagian di mana sel kimia yang akan mengalami elektrolisis ditempatkan. Sedangkan pada sel volta, pembagian sel terdiri dari 2 bagian terpisah yang dihubungkan dengan pori-pori. Kemudian dari indikator sifat anoda dan katoda, sel elektrolisis, anoda bersifat positif dan katoda bersifat negatif. Sebaliknya, pada sel volta, anoda bersifat negatif dan katoda bersifat positif. Dan untuk indikator yang terakhir yaitu sumber elektron. Pada sel elektrolisis, sumber elektron berasal dari sumber arus listrik. Sedangkan pada sel volta, sumber elektron berasal dari larutan atau senyawa yang mengalami oksidasi. Selanjutnya yaitu persamaan-persamaan yang ada pada sel elektrokimia. Sel elektrokimia merupakan suatu rangkaian yang terdiri dari kutub positif dan kutub negatif, di mana elektron dialirkan dari kutub negatif ke kutub positif. Pada sel elektrokimia, kerja dihasilkan di lingkungan dan reaksi kimia, serta reaksi sel terjadi di dalam sel, sehingga diperoleh persamaan rumus yaitu WL kurang dari sama dengan Men delta G, atau kerja yang dihasilkan kurang dari sama dengan penurunan energi bebas Gibbs. Pada sel elektrokimia juga dikenal istilah potensial listrik. Potensial listrik suatu titik dalam ruang didefinisikan sebagai usaha yang dilakukan untuk membawa muatan positif dari satuan tak terhingga, di mana potensial listriknya 0 ke titik yang bersangkutan. Potensial listrik diberi lambang Tesla atau huruf O diberi garis vertikal di bagian tengahnya. Rumus untuk mencari potensial listrik yaitu W per H atau kerja per muatan. Potensial listrik berkaitan dengan usaha untuk memindahkan elektron dari titik 1 ke titik 2. Sehingga untuk mengetahui usaha pada titik 2, maka rumusnya yaitu usaha yang dilakukan pada titik 1 ditambah usaha yang dilakukan pada saat pemindahan elektron dari titik 1 ke titik 2 sama dengan usaha pada titik 2. Singkatnya, W1 ditambah W12 sama dengan W2. Adanya proses perpindahan dari titik 1 ke titik 2 ini sehingga menimbulkan nilai potensial listrik yang berbeda pula antara titik 1 dengan titik 2. Sehingga diperoleh rumus potensial listrik titik 2 dikurangi potensial listrik titik 1 sama dengan W12 per H. Kemudian persamaan ini disubstitusi dengan persamaan energi Gibbs sehingga diperoleh W12 sama dengan Men perubahan kerja yang dihasilkan sama dengan E dikali perubahan muatan. Singkatnya, W12 sama dengan min D W yang dihasilkan sama dengan E dikali dH. Untuk yang pertama yaitu pengertian tentang diagram sel. Diagram sel merupakan diagram yang menunjukkan bentuk teroksidasi dan tereduksi dari zat elektroaktif serta spesies lain yang mungkin terlibat dalam reaksi elektroda. Elektroda logam atau logam inert ditempatkan di ujung diagram. Zat atau gas yang tidak larut ditempatkan pada posisi interior yang berdekatan dengan logam. Dan spesies yang dapat larut ditempatkan di dekat bagian tengah diagram. Dalam diagram lengkap, keadaan agregasi semua zat dijelaskan dan konsentrasi atau aktivitas bahan terlarut juga diberikan.
Dalam diagram yang singkat, beberapa atau semua informasi ini dapat dihilangkan jika tidak diperlukan. Pada slide di samping merupakan contoh penulisan dari diagram sel. Pada gambar di samping ditemukan beberapa simbol seperti garis vertikal lurus utuh, garis vertikal putus-putus tunggal, dan garis vertikal putus-putus ganda, serta ada pula tanda koma. Selanjutnya, apa sih makna dari simbol-simbol tersebut? Untuk simbol yang pertama, yaitu garis vertikal utuh penuh, memiliki arti batas fase. Kemudian simbol yang kedua yaitu garis vertikal putus-putus tunggal menunjukkan persimpangan antara dua fase cair yang bercampur. Simbol yang ketiga yaitu garis putus-putus ganda menunjukkan persimpangan antara dua fase cair yang bercampur di mana potensi persimpangan telah dihilangkan. Jembatan garam seperti agar-agar yang dijenuhkan dengan KCl sering digunakan di antara dua larutan untuk menghilangkan potensial sambungan. Dan untuk simbol yang keempat yaitu koma digunakan untuk memisahkan spesies terlarut yang berbeda dalam fase yang sama. Persamaan Nernst merupakan persamaan yang paling penting dalam bidang elektrokimia. Persamaan Nernst sendiri merupakan suatu persamaan yang menghubungkan potensial reduksi dari suatu reaksi elektrokimia, baik itu reaksi setengah sel maupun satu sel penuh. Dengan potensial elektroda standar, suhu, dan aktivitas terkadang didekati dengan konsentrasi dari spesies kimia yang mengalami reduksi dan oksidasi. Mengapa dinamakan Nernst? Karena yang menemukan persamaan ini bernama Walther Nernst, seorang kimiawan fisik asal Jerman. Selanjutnya yaitu merumuskan persamaan Nernst. Untuk yang pertama yaitu setiap persamaan kimia, energi Gibbs tidak standar dituliskan delta G sama dengan delta G0 ditambah RT ln Hi, di mana Hi adalah hasil bagi aktivitas yang tepat. Kemudian persamaan tersebut digabungkan dengan persamaan Gibbs sebelumnya sehingga diperoleh min NFE sama dengan delta G0 ditambah RT ln Hi. Kemudian menggunakan persamaan potensial sel standar yaitu min NFE sama dengan delta G0. Persamaan ini dibagi dengan min NF sehingga diperoleh E sama dengan E0 min RT per NF ln Hi. Ln kemudian dikonversikan menjadi logaritma sehingga muncul angka 2,303. Nilai ini merupakan nilai dari konversi ln ke logaritma. Sehingga diperoleh E0 sama dengan 2,303 RT per NF log 10 Hi. Kemudian substitusi nilai dari R, T sebesar 298 Kelvin dan F atau Faraday. Sehingga diperoleh E sama dengan E0 dikurangi 0,05916 volt per N log 10 Hi pada 25 derajat Celcius. Persamaan terakhir inilah yang dinamakan dengan persamaan Nernst. Selanjutnya yaitu mengenai aplikasi persamaan Nernst. Contohnya pada sel elektrokimia sederhana seperti ZnAg menunjukkan bagaimana voltase sel bervariasi seiring dengan berjalannya reaksi atau konsentrasi ion berubah. Hi sama dengan konsentrasi Zn2+ dibagi konsentrasi Ag+ pangkat 2. Reaksi berlangsung secara spontan sehingga E0 positif. Satu-satunya cara untuk mewujudkannya adalah jika Zn teroksidasi dengan nilai voltase sebesar plus 0,76 volt dan perak tereduksi dengan nilai voltase sebesar plus 0,8 volt. Sehingga persamaan reaksi kimia pada kesetimbangan untuk reaksi sel dan menghitung E0 adalah Zn solid menjadi Zn2 plus aqueous plus 2 dengan E0 sel sebesar plus 0,76 volt. Dan 2Ag plus aqueous plus 2 menjadi 2Ag solid dengan nilai E0 sel sebesar plus 0,8 volt. Kemudian kedua persamaan ini ditambahkan sehingga menghasilkan Zn solid plus 2Ag plus aqueous menjadi Zn2 plus aqueous plus 2Ag solid dengan nilai E0 sel sebesar 1,56 volt. Selanjutnya mensubstitusi nilai pada rumus. Untuk Hi sama dengan konsentrasi Zn2+ dibagi konsentrasi Ag+ pangkat 2. Hi sama dengan 0,8 dibagi 1,3 pangkat 2. Diperoleh nilai Hi sama dengan 0,47. Selanjutnya yaitu untuk mengetahui nilai E sel dengan menggunakan persamaan Nernst. E sel sama dengan E0 sel dikurangi 0,05916 dibagi N log Hi. Disubstitusi nilai E sama dengan 1,56 volt dikurangi 0,05916 dibagi 2 karena elektron yang berpindah sebesar 2 log 0,47 sehingga diperoleh nilai E sel sama dengan 1,57 volt. Dari perhitungan ini kita dapat mengetahui bahwa pada awal reaksi E sel lebih besar dari E0 sel karena Hi kurang dari 1. Pada saat reaksi berlangsung, konsentrasi Zn2+ meningkat, sedangkan konsentrasi Ag+ menurun, maka E sel pun menurun. Selanjutnya pada saat konsentrasi Zn2+ sama dengan konsentrasi Cu2+, maka Hi sama dengan 1 dan E sel sama dengan E0 sel. Saat konsentrasi berbalik, maka Hi akan menjadi lebih kecil dan E sel pun akan menjadi lebih kecil. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman. Mohon maaf jika masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Teman-teman bisa langsung memberitahu saya pada kolom komentar untuk perbaikan saya ke depannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.